Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramaz zina. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wa qala al-Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Jadi yang disebut an-nikahu sunnati, nikah itu bagian dari sunnahku kata Rasulullah. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang tidak menyukai terhadap sunnah-sunnahku, maka orang-orang itu bukan bagian dari golonganku. Artinya begini, orang kadang-kadang banyak yang menyukai perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang yang sudah menikah, akan tetapi dianya kadang-kadang tidak suka menikah, namun kelakuannya seperti orang-orang yang menikah, dan itu dianggap oleh Rasulullah bukan dari golongan Rasulullah. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang waktu yang dianjurkan atau waktu yang baik untuk melakukan senggama dengan seorang istri. Namun kita belum selesai membahasnya tentang waktu-waktu tersebut. Untuk sementara saya jeda dulu tentang pembahasan waktu, dan pada saat ini insya Allah saya akan membahas tentang sesuatu yang perlu dilakukan sebelum melakukan senggama. Artinya apa yang pantas, apa yang baik dilakukan sebelum kita melakukan senggama dengan seorang istri. Dan ini sangat dianjurkan untuk dilakukan karena ini berpengaruh terhadap karakter atau terhadap anak yang akan dilahirkan oleh kita ketika kita mengikuti atau melakukan hal-hal yang disarankan oleh agama. Kita langsung saja pada pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-alim al-allamah Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, berkata siapa imam yang alim dan allamah, Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti fir rahmah, di dalam kitab Ar-Rahmah, i'lam annal jima'ah la yaslahu illa inda haijanis syahwah. Jadi kapan waktu jima itu harus dilakukan? Maksudnya ini tujuannya bukan hanya supaya mencapai kenikmatan yang memuaskan, akan tetapi juga berpengaruh terhadap keturunan kita. Annal i'lam annal jima'ah, i'lam, tahukah kalian, annal jima'ah, sesungguhnya bersenggama, la yaslahu illa inda haijanis syahwah, tidak patut dilakukan kecuali dalam keadaan menggebu-gebu. Jadi senggama itu dilakukan dalam keadaan syahwat yang tinggi. Artinya ketika kita melakukan senggama dengan syahwat yang rendah, maka itu kurang semangat, baik bagi suaminya atau istrinya. Ma'isti'dadil mani, dengan adanya persiapan sperma yang banyak lah istilahnya. Artinya di sini disarankan supaya tidak sering-sering melakukan senggama agar supaya syahwatnya itu tinggi. Artinya kalau terlalu sering, misalkan tiap malam, itu kurang baik juga karena tubuh kita itu belum banyak memproduksi sperma. Istilahnya bagi yang sudah lama menikah, ini istilahnya ya, ini gak berlaku bagi orang yang baru menikah atau bagi pengantin baru. Jadi la yaslahu inda hijanis syahwati ma'isti'dadil mani, artinya tidak
kurang pantas dilakukan ketika dalam keadaan kurang tinggi syahwatnya dan persiapan spermanya kurang maksimal. Fayambaghi ay yakhrujahu fil halih, maka ketika sudah syahwatnya tinggi dan persiapan spermanya itu sudah memenuhi, fayambaghi, maka harus segera dikeluarkan, artinya segera lakukan senggama dengan seorang istri. Kama yakhrujul fadlar radi'ah bil istifraghih, seperti mengeluarkan penyakit di dalam tubuh kita. Artinya kalau kita syahwatnya sudah tinggi, ini yang sudah menikah ya, kalau belum menikah jangan coba-coba. Kalau syahwatnya sudah tinggi dan persiapan spermanya sudah maksimal, segeralah dikeluarkan, jangan ditahan-tahan. Ini seperti menahan sebuah penyakit di dalam tubuh. Ini bisa berbahaya kepada tubuh kita. Fa inna fi habsihi, karena sesungguhnya menahan sperma tersebut, inda dzalikah dararon adiman, karena sesungguhnya menahan sperma atau menahan tidak melakukan senggama pada syahwat yang tinggi dan persiapan sperma yang sudah maksimal, akan tetapi kita belum melakukan, maka ini akan berbahaya kepada tubuh kita. Wal mukthiru minal jima'i la yakhfa harmuhu sari'an. Nah, di sini dijelaskan terlalu banyak melakukan senggama itu akan mempercepat ketuaan, wa qillatu quwwatihi, dan mengurangi tenaga. Terlalu sering melakukan senggama dengan syahwat yang rendah itu akan cepat menua, kurang baik juga, dan membuat tidak bertenaga. Wa dhuhurus syaibi fihi, dan akan terlihat cepat tua. Wajah kita akan terlihat cepat tua kalau ini sering dilakukan. Selanjutnya, walil jima'i kaifiyatun, dan bagi orang yang melakukan senggama itu ada beberapa cara. Ini penting juga dipraktikkan, karena ini yang di sini ini sudah melalui beberapa riset kemungkinan. Walil jima'i kaifiyatun, dan bagi orang yang melakukan senggama kaifiyatun itu ada beberapa cara. Wahiyah antastalqal mar'ah ala dhahriha. Yang pertama yaitu seorang perempuan itu berbaring dengan punggungnya, artinya berbaring tidak miring ke kanan atau tidak memiring ke kiri. Itu yang bagus, membentangkan diri istilahnya. Wa ya'luhar rajul min a'laha, dan seorang laki-laki berada di atasnya. Itu cara yang paling mungkin, ini yang paling bagus ya, dan yang paling baik. Wala khaira fima ada dzalik, dan tidak ada cara yang lebih bagus daripada yang cara itu. Jadi senggama itu boleh dilakukan dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam posisi, baik itu dari belakang atau dari mana saja, berdiri dan lain sebagainya, miring ke kanan atau miring ke kiri, itu boleh-boleh saja. Akan tetapi cara yang terbaik itu yaitu seorang perempuan itu berbaring, kemudian seorang laki-laki berada di atasnya, dan tidak ada cara yang terbaik selain itu. Minal hayatih, dari beberapa cara. Wala khaira fima ada dzalika minal hayatih, dan tidak ada cara yang lebih baik daripada cara itu dari beberapa posisi. Entah posisi menungging atau merangkak, tidak ada yang lebih baik. Tetap seperti biasa, membentang atau berbaring seperti biasa, dan laki-laki berada di atasnya. Itu cara yang terbaik dan insya Allah lebih nikmat. Thumma yula'ibuha mula'ibatan khafifatan. Nah, sebelum melakukan senggama dengan seorang istri, maka lakukanlah canda tawa yang ringan.
melakukan janda tawa, bercumbu, itu sangat disarankan. Katanya dalam satu makalah dijelaskan ketika kita itu melakukan senggama dan sebelum melakukan senggama itu bercumbu terlebih dahulu, maka itu akan melahirkan anak yang pintar katanya dan cerdas. Jadi jangan langsung serobot gitu aja. Seperti apa percumbuan tersebut? Minadh-dhammi wat-taqbilih, seperti meremas-remas, wat-taqbilih, dan berciuman. Nah, itu disarankan memang oleh agama. Jadi meremas-remas, nggak tahu apa yang diremas itu. Yang diremas itu apanya nggak tahu. Terserahlah, pokoknya boleh semuanya diremas. Wat-taqbilih, dan berciuman. Nah, itu disarankan oleh agama sebelum melakukan senggama. Jangan langsung diserobot gitu aja. Pemanasan terlebih dahulu. Wa nahwi dzalika. Masih banyak lagi. Remas-remas, berciuman dan lain sebagainya. Hatta idza hadarat syahwatuha aulajah wa taharrakah. Karena ini berbeda ya. Laki-laki sama perempuan itu berbeda. Kalau laki-laki itu sebelum ngapa-ngapain syahwatnya kadang-kadang sudah tinggi kalau sudah ada maunya. Berbeda dengan seorang perempuan. Perempuan itu perlu ada pemanasan terlebih dahulu. Jadi perlu dicumbui terlebih dahulu, diremas-remas dan dicium dan lain sebagainya. Sampai ketika tumbuh atau muncul syahwatnya seorang istri. Sampai muncul timbul syahwatnya seorang istri. Jadi lakukan cumbu rayu dengan cara meremas-remas dan mencium sampai istrinya itu bersyahwat. Ketika sudah bersyahwat, aulaja wa taharrakah. Maka ketika sudah seperti itu, aulaja, maka masukkan dan gerakkan. Baru lakukan seperti itu. Jadi istilahnya ini agar supaya kehidupan rumah tangga itu betul-betul romantis ya. Jadi sebelum melakukan senggama, ada baiknya lakukan cumbu rayu terlebih dahulu. Cumbu rayu yang ringan, jangan dibanting-banting. Seperti meremas-remas, kemudian berciuman, sampai bersyahwat. Istri kita itu sampai bersyahwat. Ketika sudah bersyahwat, terasa sudah bersyahwat, nafasnya sudah ngos-ngosan, maka baru boleh dimasukkan dan digerakkan. Apanya yang digerakkan nggak tahu. Faida sabbal mani, ketika sperma itu sudah keluar, fala yanzi'u, maka jangan langsung dicabut. Karena mayoritas atau kebanyakan laki-laki itu lebih cepat mengeluarkan sperma daripada perempuan. Maka ketika sperma seorang laki-laki sudah keluar, fala yanzi'u, maka jangan langsung dicabut. Bal yasburu sa'atan, akan tetapi bersabarlah sebentar. Jadi ketika sperma seorang laki-laki itu sudah keluar, maka jangan langsung dicabut. Kenapa? Kemungkinan istrinya atau perempuannya itu belum mencapai puncak kenikmatan, sehingga kalau dicabut ya kasihan juga. Ma'adhammil jayyidilah, dengan cara, jadi jangan ditabut ketika spermanya sudah keluar, jangan dicabut, akan tetapi tunggu sebentar dengan cara ditekan yang kuat terhadap istrinya. Tekan yang kuat dan jangan dicabut. Saya ulangi lagi. Sebelum melakukan senggama, maka lakukanlah cumbu rayu terlebih dahulu dengan cara meremas-remas dan berciuman sehingga muncullah syahwat seorang istri tersebut. Ketika sudah muncul, maka boleh dimasukkan dan digerakkan. Kemudian setelah itu, ketika spermanya sudah keluar, sperma seorang laki-laki, maka jangan dicabut terlebih dahulu, akan tapi tunggu sebentar dan ditekan maksudnya, ditekan kuat-kuat ini kepada istrinya. Kapan boleh dicabut? Faida sakanah jismuhu, ketika tubuh kita sudah tenang,
sukunan aziman, dengan tenang yang benar-benar tenang, naza'ah, maka boleh dicabut. Wa mala ala yaminihi, dan turun ke kanan. Nah, jadi ke kanan suami ya, bukan ke kanan istri. Kalau ke kanan istri itu berarti kan kalau istri di bawah, suami di atas. Kalau turun ke kanan istri berarti turun ke kiri. Jadi yang dimaksud turun ke kanan yaitu turun ke kanannya suami. Nah, berarti kalau ke istri itu yang ke kiri. Jadi boleh dicabut. Faida sakana lismuhu sukunan aziman, ketika tubuh kita sudah tenang dengan tenang yang tenang-tenang, bener tenang, yang beneran, maksudnya tenang beneran, maka boleh dicabut dan kemudian turun ke arah yang kanan. Ya, seperti itu. Ya, tujuannya tidak ada lain, semua yang dijelaskan di kitab ini yaitu agar supaya melahirkan anak yang baik dan soleh, dan agar supaya rumah tangga kita itu harmonis dan romantis. Jadi ketika kita ingin melakukan senggama, istrinya lagi tidur langsung ditelanjangi misalkan, jangan seperti itu. Bangunkan dulu, kemudian kita rayu, kemudian lakukan cumbu rayu dengan cara diremas dan lain sebagainya, baru lakukan senggama. Ya, sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar supaya lebih bermanfaat lagi kepada orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.